La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Para bapak, para ibu, para tokoh masyarakat, sepuh bin sepuh, mengurus Masjid Baitul Aman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para jamaah yang hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah muliakan di dunia dan di akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang mulia ini insyaallah pada hari ini kita masih memasuki bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, yang insyaallah pada hari ini adalah tanggal 21 dari bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal disebut juga bulan Maulid karena bulan yang mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi yang mulia ini kita akan sama-sama mengkaji tentang siratun Nabi, mengkaji tentang perjalanan kehidupan manaqib baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana banyak sekali kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama tentang mempelajari sejarah baginda Nabi. Salah satunya adalah kitab yang dikarang oleh Sayyidina Syekh Ja'far Al-Barzanji. Kitabnya saya bawa, ada kitab Al-Barzanji dan juga ada sarahnya, yaitu kitab Madarijus Su'ud. Yang mana dalam kitab Al-Barzanji ini pertamanya yaitu menerangkan tentang nasab atau silsilah baginda Nabi Muhammad SAW, dan silsilah tersebut atau nasab tadi bagi kita sebagai orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang Islam baligh, berakal sehat, wajib mengetahuinya tentang nasab baginda Nabi. Hukumnya wajib. Paling tidak kita mengetahui tentang nasab baginda Nabi, dari mulai baginda Nabi sampai nasab ke-22, sampai ke-22, sampai Ma'ad, sampai Adnan. Baik, akan saya bacakan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama bersolawat kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan pertolongan, syafaat dari baginda Nabi di dunia maupun di akhirat. Sama-sama kita membaca sholawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wa sallim.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Mari sama-sama. Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Al-Barzanji yang pertamanya adalah Abtirillah, yaitu Abtadi'ul Imla Bismidzatil Aliyah, yang mana sering kita baca ketika ada acara akikah. Dalam Abtadi'ul Imla Bismidzatil Aliyah itu adalah muqaddimah atau pembukaan daripada pengarang kitab Al-Barzanji. Maka dari itu saya akan membacakan tentang Abtirillah di yang kedua, yaitu langsung ke pembahasan. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du faqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wasmuhu Shaybatul Hamdi humidat hisaluhu saniyah. Nah, itu kalau baca Barzanji jawabnya sallallahu alaihi. Kalau baca Al-Quran jawabnya Allah. Nah, itu ibaratnya ayat pertama dari Abtirillah wa ba'd. Insyaallah artinya seperti ini. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putra daripada Kiai Abdullah. Ya, ini anak-anak kecil juga sudah hafal ya, karena ada nyanyiannya ya, ada puji-pujiannya ya, Rahatul adyaru tasdu ya, itu ya. Jadi bahwasanya baginda Nabi adalah putra Kiai Abdullah ya, insyaallah kita sudah tahu. Nah, dalam kitab Madarijus Su'ud bahwasanya baginda Nabi ini adalah keturunan bangsawan. Baginda Nabi ini adalah keturunan orang yang mulia. Jadi dari keturunan baginda Nabi ke atas nasabnya itu tidak ada sebuah kecacatan atau tidak ada terjadi perzinahan di nasab-nasabnya ke atas. Dikatakan di sini bahwasanya Kiai Abdullah itu memiliki manaqib. Manaqib itu sejarah hidup. Salah satunya adalah Kiai Abdullah pada waktu hidupnya ketika melewati sungai. Jadi Kiai Abdullah pada waktu hidupnya ketika melewati sungai, istansaqa minhu rawaihul miski wal anbar ya. Jadi sungai tadi menjadi harum dengan sebab dilewati oleh Kiai Abdullah.
Jadi badannya wangi sekaligus memberikan keharuman kepada sekitarnya. Jadi sungai tadi itu yang berisi air menjadi harum semua yang dilewati oleh Kiai Abdullah. Itu Rama atau bapaknya baginda Nabi. Di situ sungai tadi itu harumnya harum misik dan harum ambar. Misik yang dimaksud di sini bukan misik yang kita tahu di Indonesia. Ya. Ini misik adalah minyak wangi, bibit minyak wangi yang paling harum menurut orang Arab pada waktu itu. Jamaah sa'adana wa iyyakum. Kemudian Kiai Abdullah ketika melewati kota Makkah, ketika melewati jalan-jalan kota Makkah di waktu malam, maka dari antara kedua matanya Kiai Abdullah keluar sorotan lampu, keluar sorotan cahaya seperti lampu senter, kal misbah. Sehingga dengan adanya sifat Kiai Abdullah seperti itu, maka Kiai Abdullah disebut-sebut oleh orang Arab pada waktu itu, oleh penduduk Makkah, Misbahul Haram, pelitanya tanah haram. Karena Kiai Abdullah sangat banyak sekali cahayanya. Jamaah sa'adana wa iyyakum. Kemudian selanjutnya Kiai Abdullah adalah putra daripada Kiai Abdul Muthalib, berarti kakek baginda Nabi. Insya Allah kita sudah hafal juga. Nah, Kiai Abdul Muthalib itu meninggal di tanah Ruman. Tanah Ruman itu terletak di daerah kota Yaman. Dan Kiai Abdullah dimakamkan di tanah Hajun. Mohon maaf, Kiai Abdul Muthalib dimakamkan di tanah Hajun. Dan umur Kiai Abdul Muthalib pada waktu meninggal itu kurang lebih sekitar 110 tahun. Ya, umurnya panjang. Umurnya 110 tahun. Ya, jauh dengan baginda Nabi. Kalau baginda Nabi kurang lebih sekitar 60 lebih ya. Jamaah sa'adana wa iyyakum. Kemudian nama asli daripada Kiai Abdul Muthalib adalah Syaibatul Hamdi. Ya, kalau Abdul Muthalib ini masuk dari nama marga bisa ya, turunan, atau nama dari sejarahnya, atau nama lakob, nama julukan. Nah, nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Kenapa Kiai Abdul Muthalib pas lahir dinamakan Syaibatul Hamdi? Mohon maaf ya, Kiai Abdul Muthalib benar. Ketika lahir dinamakan Syaibatul Hamdi. Menurut kaul yang sahih, karena Kiai Abdul Muthalib ketika dilahirkan itu fi ra'sihi syaibatun, ada di kepalanya itu ada ubannya. Uban itu rambut putih ya. Ada satu helai rambut putih. Itu pas lahir bayi. Li'annahu wulida fi ra'sihi syaibatun. Ya. Maka dari itu Kiai Abdul Muthalib dinamakan Syaibatul Hamdi ya, oleh ibunya itu. Hamdi itu artinya pujian ya. Jadi rambut putih yang terpuji ya. Ada rambut putih satu tapi terpuji ya. Artinya bahwasanya itu isyarah, sesuatu yang menunjukkan bahwasanya Kiai Abdul Muthalib akan hidup dipuji oleh masyarakatnya dan dipuji oleh kaumnya. Jamaah sa'adana wa iyyakum. Kemudian selanjutnya ayat yang kedua.
Bunyinya seperti ini. Ibni Hasim wasmuhu Amr bin Abdi Manaf wasmuhu al-Mughiratu alladhi yuntamal irtiqa'u li'ulya sallallahu alaihi. Nah, kemudian Kiai Abdul Muthalib punya ayah namanya Kiai Hasim. Kiai Hasim berarti buyut daripada baginda Nabi. Nah, bagaimana manaqib daripada Kiai Hasim? Kiai Hasim itu adalah wa kana la yamurru bihajarin wala madarin wala sajarin. Kiai Hasim itu tidak pernah melewati bebatuan, tidak pernah melewati pasir-pasir, tidak pernah melewati pepohonan, illa wa yukhatibuhu, kecuali pepohonan tadi, pasir-pasir tadi, bebatuan tadi mengajak bicara kepada Kiai Hasim. Subhanallah. Jadi mengajak bicara. Nah, itu padahal benda yang secara adatnya tidak bisa bicara. Dan bebatuan tadi, pasir-pasir tadi, pepohonan tadi berkata, salah satu pembicaranya adalah berkata kepada Kiai Hasim, absir ya Hasim, fa innahu sayadharu min dhahrika nabiyyun yakunu khatamun nabiyyin, yakunu khatiman nabiyyin. Wahai Hasim, sesungguhnya akan keluar dari tulang rusukmu, keluar seorang nabi akhir zaman atau nabi penutup para nabi wal mursalin. Itu manaqib daripada Kiai Hasim. Jamaah sadana wa iyyakum. Kemudian nama asli daripada Kiai Hasim itu adalah namanya Amr, wasmuhu Amr. Jadi kalau Amr tulisannya, tulisan khotnya Amr itu ain mim ro wawu, bacanya Amrin atau Amrun. Ya. Kalau sahabat Umar itu nggak ada wawunya, tulisannya ain mim ro, Umaru. Ya. Umaro, ya. Umar bin Al-Khattab, ya. Dibacanya. Ya. Nah, ini bin Kiai Amr, ya. Ya, seperti ketika sahabat Umar menjadi khalifah, pada waktu gubernurnya adalah Amr bin As. Jadi presidennya namanya Umar, gubernurnya namanya Amr bin As. Nah, ini Amr ini lain lagi. Ya. Nah, Kiai Hasim itu nama aslinya adalah Amr. Kenapa dinamakan Hasim? Hasim itu artinya menghancurkan, melembutkan, ya. Karena Kiai Hasim itu pada waktu hidupnya sering melembutkan daging, dan daging itu dibuat menjadi jenang, ya, menjadi kue lah ya, menjadi kue atau menjadi sebuah makanan, dan diniatkan untuk disodakohkan untuk masyarakatnya, untuk kaumnya, terutama dalam keadaan ekonomi susah. Itu Kiai Hasim ahli sodakoh makanan, ya. Makanya dinamakan Kiai Hasim. Jamaah sadana wa iyyakum. Kemudian Kiai Amr tadi atau Kiai Hasim itu adalah putra daripada Kiai Abdul Manaf.
putra daripada Kiai Abdul Manaf. Dan Kiai Abdul Manaf dikatakan namanya Abdul Manaf karena Kiai Abdul Manaf adalah rembulannya tanah Batha. Rembulannya tanah Batha. Karena memang gantengnya Kiai Abdul Manaf dan gagahnya Kiai Abdul Manaf. Dan Kiai Abdul Manaf wafat yaitu di tanah Huzah. Kemudian nama asli daripada Kiai Abdul Manaf, nama aslinya adalah wa ismuhul Mughirah. Namanya Kiai Mughirah. Ya. Kenapa dinamakan Abdi Manaf? Karena Kiai Abdi Manaf kedudukan sosialnya itu tinggi di hadapan masyarakatnya. Dan kenapa dinamakan Kiai Abdi Manaf? Karena wakilah sebagian ulama mengatakan bahwasanya Kiai Abdi Manaf itu adalah orangnya tinggi, ya. Maksudnya badan, postur tubuhnya itu tinggi, maka dinamakan Kiai Abdi Manaf. Wa huwa al-jaddu ats-tsalits li nabiyyina war-rabi'u li Utsman wa tasi'u li imamina asy-Syafi'i. Nah, jamaah sahatin wa iyyakum, di Kiai Abdul Manaf di situ bertemu nasab. Berarti di situ adalah kakek ketiga daripada baginda Nabi kita. Ya. Kiai Abdul Manaf berarti kakek ketiga dari baginda Nabi kita. Dan Kiai Abdul Manaf itu adalah kakek keempat dari sahabat Utsman bin Affan, ya, Sayyidina Utsman bin Affan. Berarti di nasab yang kakek yang ketiga dari baginda Nabi di situ bertemu dengan nasabnya Sayyidina Utsman. Cuman bedanya di Sayyidina Utsman itu kakek yang keempat. Nah, di nasab kakek yang ketiga dari baginda Nabi pun di situ bertemu dengan nasabnya kakek yang kesembilan dari li imamina as-Syafi'i. Bertemu nasabnya dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i mujtahid mutlak. Mazhab kita. Jadi di situ bertemu dengan nasabnya Sayyidina Utsman juga Imam As-Syafi'i di Kiai Abdi Manaf. Jamaah sahadatna wa iyyakum. Kemudian ayat yang ketiga. Ibni Qusay wasmuhu mujammi'un summiya bi Qusay litaqasi fi biladi Qudha'atal Qasiyah sallallahu alaihi. Jamaah sahadatna wa iyyakum. Kemudian Kiai Mughirah atau yang dijuluki Kiai Abdi Manaf tadi itu adalah putra daripada Kiai Qusay. Ya. Kiai Qusay. Kiai Qusay itu nama aslinya adalah Kiai Mujammi'. Ya, nama aslinya adalah Kiai Mujammi'. Ya. Kenapa dinamakan Kiai Mujammi? Li'anna bihi jama'allahu al-qabil min fihri. Jadi Kiai Qusay itu memiliki kekuatan bisa mengumpulkan massa, ya. Dan namanya dia Mujammi, orang yang bisa mengumpulkan massa. Jadi massa digiring ke selatan mau, ya, ke utara mau. Itu Kiai Qusay. Dinamakan tadi nama aslinya adalah Mujammi karena dari semenjak kecil Kiai Qusay tadi atau Kiai Mujammi tadi itu bisa punya pengaruh yang sangat besar di mata masyarakatnya, ya. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya baginda Nabi itu keturunan orang-orang hebat, keturunan orang-orang yang luar biasa. Jamaah sahadatna wa iyyakum. Bi Qusay litaqasihi fi biladi Qudha'atal Qasiyah.
Jamaah sadar wayang. Kemudian yang mana wadzalika hina ummuhu Fatimah binti wa huwa Qudhah bin Malik bin Hamir. Baik, kita lanjut ke ayat keempat. Jadi dalam kitab Madarijus Sud itu diterangkannya banyak sebenarnya. Ada menerangkan tentang nahwu sorofnya, ada menerangkan tentang sejarah-sejarah. Ya, saya ambil yang pokok-pokoknya saja. Tentunya ayat keempat. Ila an a'adahu Allah ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahimah sallallahu alaihi. Nah, ini ayat yang keempat, yaitu masih menerangkan tentang Kiai Kusoi, ya. Yang mana Kiai Kusoi itu apa? Orang yang suka mengembara, ya, suka merantau, ya. Jadi Kiai Kusoi itu asli orang Makkah, kemudian pergi ke daerah Sam, daerah mana kayak gitu ya. Kemudian pada akhir hidupnya kembali lagi ke Makkah, maksudnya seperti itu. Ya. Itu Kiai Kusoi, ya. Muhtarami fahamahimah. Selanjutnya ayat kelima. Ibni Kilabin wasmuhu Hakim ibn Murrah ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr wasmuhu Quraisy wa ilayhi tunsabul butunul Qurasyiyyah sallallahu alaihi. Jamaah sa'adan wa iyyakum. Kemudian Kiai Kusoi itu adalah putra daripada Kiai Kilab, ya, putra daripada Kiai Kilab. Lah Kiai Kilab itu adalah kakek yang ketiga dari Siti Aminah. Kakek yang ketiga dari Siti Aminah, Sayyidatina Aminah, Ummi Nabiyina, yaitu ibu baginda Nabi kita. Berarti maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Berarti antara Kiai Abdullah dan Siti Aminah itu masih ada saudara, ya, masih ada hubungan saudara. Ya. Kalau ditemukan kayak gitu ya. Nah, di Kiai Kilab adalah kakek yang ketiga daripada Siti Aminah, ibu baginda Nabi. Dan di Kiai Kilab tadi berkumpul nasab. Di Kiai Kilab tadi bertemu nasab antara Siti Aminah dengan Kiai Abdullah. Yang mana nama asli daripada Kiai Kilab adalah nama aslinya Kiai Hakim, ya. Nama aslinya adalah Kiai Hakim. Kenapa Kiai Hakim itu dijuluki Kiai Kilab? Kenapa? Karena li'annahu kana yuktiru sayda bil kilab. Karena Kiai Hakim itu banyak sekali memburunya memakai anjing, ya. Memburunya memakai anjing, ya. Karena pada waktu itu memang belum diharamkan memelihara anjing, karena belum turun syariat baginda Nabi, ya. Contohnya pada waktu Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim itu memiliki anjing banyak untuk menjaga kambing-kambingnya, hewan ternaknya, ya. Karena belum ada syariat diharamkannya anjing. Kemudian Kiai Kilab adalah putra daripada Kiai Murrah, ya. Kiai Murrah, yang mana Kiai Murrah itu adalah kakek yang keenam, dari sahabat Abu Bakar, ya.
Kiai Murrah adalah kakek yang keenam daripada sahabat Abu Bakar. Dan di situ berkumpul nasabnya Imam Malik. Imam Malik mujtahid mutlak juga. Ya, Imam Malik adalah insya Allah guru daripada Imam Syafi'i. Imam Malik adalah termasuk mujtahid mutlak, yaitu nasabnya bertemu di Kiai Hakim tadi, di Kiai Kilab. Ya. Di situ bertemu nasab yang ke-6 dari sahabat Abu Bakar, berkumpul juga nasab Kiai Malik beserta Nabi kita. Kemudian bin Ka'ab. Kiai Murrah tadi, mohon maaf, Kiai Murrah itu adalah putra daripada Kiai Ka'ab. Kenapa dinamakan Kiai Ka'ab? Karena tinggi derajatnya di mata masyarakatnya. Dan di Kiai Ka'ab, di situ Kiai Ka'ab adalah, di samping beliau adalah buyut baginda Nabi, juga beliau adalah kakek yang ke-8 dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, jadi sahabat Umar juga masih ada nyambung nasabnya dengan baginda Nabi. Ya. Kemudian putra Kiai Ka'ab bin Kiai Lu'ai. Kiai Ka'ab bin Kiai Lu'ai. Kiai Lu'ai di sini di sarahnya tidak diterangkan manakibnya, ya mungkin manakibnya itu begitu panjang, ya. Sehingga cuma menerangkan bahwasanya Lu'ai itu adalah difathahkan hamzahnya, ya, didombahkan lamnya, cuman mengatakan nahwu sorobnya saja. Dibacanya lu, hamzahnya a, kemudian ya-nya tasjid, Lu'ai, cuman diterangkan seperti itu. Kemudian Kiai Lu'ai. Kiai Lu'ai adalah putra daripada Kiai Ghalib. Ya. Kiai Lu'ai adalah putra daripada Kiai Ghalib. Kenapa dinamakan Kiai Ghalib? Dinamakan Kiai Ghalib. Kiai Ghalib, Ghalib itu artinya mengalahkan, ya. Orang yang mengalahkan. Karena Kiai Ghalib itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya, ya. Kiai Ghalib itu punya manakib, orangnya kuat, ya, bisa mengalahkan musuh-musuhnya, ya. Dan Kiai Ghalib adalah putra daripada Kiai Fihrin, yang mana Kiai Fihrin nama aslinya adalah Quraisy. Makanya orang-orang Arab dinamakan Quraisy. Quraisy itu awalnya adalah nama orang, yaitu nama Kiai Fihrin, ya. Nama asli Kiai Fihrin namanya Quraisy. Tungsabul butun, ya. Makanya kita sering mendengar ada marga atau nama seseorang, ya, seperti jalan, ya, Jalan Ahmad Yani, ya, itu dinisbatkan kepada orang. Quraisy, ya, bihafil, ya. Jamaah sa'adana wa iyyakum. Wa ma fawqahu kinaniyun. Ya, itu sudah berarti sampai kepada Kiai Kilab, ya, sampai kepada Kiai Kilab. Insyaallah nanti pada kesempatan selanjutnya saya lanjutkan, ya, karena masih ada sisa lagi sampai ke Kiai Adnan, ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau hafalkan, berarti baginda Nabi Muhammad SAW bin Kiai Abdullah, bin itu anak laki-laki, ya, putra, ya. Bin Kiai Abdul Muthalib, bin Kiai Hasim, bin Kiai Abdi Manaf, bin Kiai Kusoi, ya, bin Kiai Kusoi, bin Kiai Kilab, bin Kiai Murrah, bin Kiai Ka'ab, bin Kiai Lu'ai, bin Kiai Ghalib, bin Kiai Fihrin atau Fahrin.
Mari kita membaca sholawat lagi ya, sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Mari sama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya, mungkin dari saya karena sudah mendekati jam 6 ya, sampai di sini saja. Barangkali dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang hadir ada yang perlu diperjelas. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab sebisanya. Silakan. Baik, tidak ada ya. Baik, untuk penutup, dalam kitab ini diterangkan bahwasanya kerinduan terhadap baginda Nabi itu mengalahkan daripada kenikmatan surga ya. Jadi ketika seseorang ini rindu kepada baginda Nabi, maka rasa kangennya, rasa rindunya ini seseorang tadi bisa sampai meninggalkan surga. Padahal surga ini adalah Jannatun Na'im, yaitu terjadi pada dirinya baginda Nabi Idris alaihissalam. Kita pasti sudah tahu tentang sejarah Nabi Idris, yang mana Nabi Idris itu Nabi Idris adalah teman akrabnya malaikat Israel. Jadi kayak gini Bapak Ibu ceritanya. Nabi Idris itu amalnya itu sama dengan ahli bumi pada waktu itu ya, Nabi Idris. Dalam kisah yang lain, Nabi Idris itu di suatu hari Nabi Idris pernah berjalan-jalan sehingga Nabi Idris terkena terik matahari. Kemudian Nabi Idris merasa kepanasan sehingga Nabi Idris, saya merasa terkena terik matahari. Nabi Idris memikirnya seperti ini, ya Allah, bagaimana dengan malaikat yang memikul matahari? Pasti malaikat itu sangat panas. Sehingga Nabi Idris berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan matahari ini panasnya dikurangi. Karena apa? Karena malaikat penjaga matahari itu setiap hari pada waktu itu melemparkan batu es ke matahari. Karena apa? Kalau tidak dilemparkan batu es matahari pada waktu itu, maka setiap sesuatu yang terkena terik matahari, terkena panas matahari akan terbakar. Sehingga malaikat karena sayang kepada penduduk bumi supaya agak adem ya mataharinya. Nah, Nabi Idris mendoakan supaya matahari itu tidak terlalu panas.
Maka si malaikat tadi itu, malaikat penjaga matahari itu tahu ternyata saya ini ada yang mendoakan. Dibuktikan dengan apa? Mataharinya itu terasa lebih adem, nggak terlalu panas. Akhirnya malaikat tadi penjaga matahari bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa ini matahari ini kok jadi agak adem ya, nggak terlalu panas? Oh, itu sebab doanya hamba saya yang namanya Idris. Ya. Oh, jadi malaikatnya itu apa? Idris itu luar biasa ya baiknya sampai mendoakan saya. Izinkan saya ya Allah untuk saya bisa ziarah, saya bisa mengunjungi Nabi Idris. Akhirnya singkat cerita, malaikat tadi itu datang ke Nabi Idris ya. Akhirnya jadi akrab ya. Dan di satu sisi yang lain, Nabi Idris itu akrabnya dengan malaikat Israil ya. Malaikat Israil. Jadi tadi dengan malaikat Israil adalah disebabkan Nabi Idris itu amalnya membandingi ahli bumi pada waktu itu, sehingga malaikat Israil kangen, pengen ketemu seperti apa sih Idris itu ya. Sehingga bertemu, kata Nabi Idris, ngobrol-ngobrol, Nabi Idris kemudian minta pengen merasakan mati. Nah, singkat cerita pasti kita sudah tahu ceritanya ya. Jadi singkat cerita Nabi Idris itu dibawa oleh setelah mati, kemudian saat itu langsung dihidupkan lagi ya. Setelah mati langsung dihidupkan lagi. Kemudian Nabi Idris minta, kalau kamu teman akrab saya minta permintaan, saya pengen lihat neraka ya kan. Nah, Nabi Idris jalan-jalan dengan malaikat Israil melihat neraka. Baru melihat, katakannya di situ ro'ah ya, berarti baru melihat langsung pingsan, baru melihat neraka ya. Nabi Idris langsung pingsan. Kemudian jalan-jalan lagi melihat surga. Nabi Idris masuk surga. Di surga itu Nabi Idris tertarik sehingga Nabi Idris masuk ke surga. Kemudian di surga itu Nabi Idris terlalu lama. Lalu kata malaikat Israil, wahai Idris, sekarang waktunya kamu harus keluar ya. Oh, saya nggak mau keluar ya, saya pengen di sini saja. Akhirnya di situ terjadi perdebatan, debat yang begitu keras antara Nabi Idris dan malaikat Israil. Ya. Nabi Idris memberikan hujah macam-macam. Apa hujahnya? Saya tidak mau keluar karena orang yang masuk surga syaratnya mati dulu. Saya sudah mati. Syarat orang yang masuk surga harus melewati neraka dulu. Saya sudah melewati neraka. Nah, pokoknya hujahnya macam-macam. Namanya Nabi, pandai ya. Akhirnya karena terjadi perdebatan, Allah mengirimkan hakim atau mengirimkan penengah, yaitu malaikat yang sangat besar untuk menengahi dua orang tadi ya, dua makhluk tadi. Akhirnya malaikat penengah tadi pun tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut ya. Sehingga apa? Ya udah, kalau seperti ini dipaksa aja, ditarik aja Nabi Idris supaya keluar dari surga. Nah, Nabi Idris itu Bapak Ibu, ditarik itu Nabi Idris merangkul pohon yang ada di surga. Jadi merangkulnya kencang kali ya, ditarik tuh nggak mau kayak ya namanya orang nggak mau ya. Jadi meluk pohon yang ada di surga. Jadi ditarik sama malaikat, nggak mau, pokoknya aku mau di surga terus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti di ayat selanjutnya, jadi pada waktu baginda Nabi Isra Mi'raj ya, pada waktu baginda Nabi Isra Mi'raj, baginda Nabi itu ketika naik ke langit ke-6 atau ke-5 itu ya, baginda Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Nah, Nabi Idris itu sebelum baginda Nabi Isra, Nabi Idris itu masih ada di surga itu, masih ada di surga. Nah, ketika mendengar baginda Nabi itu, wah, malam, jadi kan di surga kan terdengar buruk ya, makhluk-makhluk yang ada di surga terdengar bahwasanya malam ini mau ada baginda Nabi Muhammad Mi'raj naik ke langit ya. Itu tenar informasinya itu. Sehingga Nabi Idris mendengar, oh, ada Muhammad, ada baginda Nabi akhir zaman akan naik ke langit. Itu secara sendirinya Nabi Idris itu keluar dari surga secara sendirinya, tidak ada yang menyuruh.
saking kangennya dengan baginda Nabi kita, baginda Nabi Idris keluar ke surga untuk menyambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sadina wa iyyakum, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diakui umat sejatinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum